Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 24 Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Salman Al-Farisi dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat siang membaca kitab Dirasat fil Baqiyatis Shalihat. Pembahasan tentang amalan yang pahalanya kekal abadi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang di antara keutamaan kalimat tauhid atau makna dan kandungan kalimat tauhid. Betul ya, Bu ya? Tuntutan yang kedua yaitu makna dan kandungan kalimat tauhid. Baik, saya bacakan bahasa Arabnya. Nah, penulis
Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah berkata, inna li la ilaha illallah hadhihi al-kalimah al-'azimah madlulan la budda min fahmiha wa ma'nan la budda min dhabtihi idh ghayru nafi'in bi ijma'i ahli al-'ilm an-nutq biha min ghairi fahmin li ma'naha wala 'amalin bima taqtadihi, yang artinya makna dan kandungan la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan zikir terbaik paling utama. Halaman 21, betul ya Bu? Halaman berapa? 24. Oh ya. Sesungguhnya kalimat yang agung ini, la ilaha illallah, memiliki madlul. Madlul artinya sesuatu yang ditunjukkan, yang harus dipahami, dan kandungannya wajib dihayati dan dipastikan kebenarannya. Tidaklah bermanfaat sekedar pengucapan oleh orang berilmu apabila ia mengucapkan tanpa memahami maknanya dan tanpa mengamalkan konsekuensinya. Maksud dari perkataan beliau ini adalah semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia harus mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia harus mengerjakan apa yang ditunjuki dari kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian penulis berkata, kama qala Allah Ta'ala subhanahu wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, yang artinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, dan sembahan-sembahan atau tuhan-tuhan yang diibadahi, yang mereka ibadahi selain Allah, tidak memiliki syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, sedang mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan konsekuensi, yaitu apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengerjakan konsekuensi tersebut. Tidak hanya sekedar mengucapkannya, karena semua orang bisa mengucapkan, bahkan semua orang bisa mengerjakan dzikir ini sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling utama adalah memahami madlul, memahami hal yang ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian penulis berkata, wa ma'na al-ayah kama qala ahlu tafsir ay illa man syahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma'nan ma nataqu bihi bi alsinatihim, yang artinya makna ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah tidak ada yang bersaksi la ilaha illallah kecuali orang yang mengetahui dengan hatinya makna apa yang diucapkan oleh lisannya. Nah, itu. Wa hum ya'lamuna illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, sedang mereka mengetahui apa yang mereka saksikan.
Maksud daripada bersaksi dengan kebenaran dan mengetahui apa yang disaksikan adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan kemudian mereka mengetahui hatinya makna apa yang mereka ucapkan melalui lisannya. Itu maksud daripada ayat ini. Intinya semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat la ilaha illallah hanya sekedar mengucapkan. Harus memahami makna dari la ilaha illallah tersebut. Nah, kemudian penulis mengatakan inna ash-shahadata taqtadi al-ilma bil mashhud bih. Falau kanat an jahlin lam takun shahadatan. Wa taqtadi as-sidqa وتقتضي العمل بذلك وبهذا يتبين أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم بها مع العلم والصدق وبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويكون بذلك من أهل الصراط الله المستقيم من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang artinya dengan demikian saya ulangi, karena persaksian menuntut ilmu terhadap apa yang disaksikan. Artinya kalau orang menjadi saksi, maka dia harus mengilmui apa yang dia saksikan. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu kan kita sedang bersaksi bahwa la ilaha illallah. Maka menuntut dari kita mengilmui apa yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Jika dilakukan dalam keadaan jahil, yaitu kalau seandainya kita mengucapkan syahadat dalam keadaan jahil, bodoh, tidak paham la ilaha illallah, maka bukan dinamakan sebagai persaksian, bukan dinamakan sebagai syahadah. Dan persaksian juga menuntut kejujuran serta menuntut pengamalan. Persaksian menuntut kejujuran dan menuntut pengamalan. Berarti dari hal ini ada tiga hal. Orang yang bersaksi la ilaha illallah harus memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua, harus jujur dalam ucapannya, nggak boleh dusta. Kemudian yang ketiga, harus mengamalkan konsekuensi dari persaksiannya tersebut, la ilaha illallah tersebut. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kalimat tauhid ini disertai dengan tiga hal. Ilmu, mengilmui la ilaha illallah. Dua, amal, mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu berupa beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, kemudian bersandar diri hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, kemudian jujur dengan penuh kejujuran. Dengan ilmu seorang hamba terhindar dari jalan orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Dengan amal ia terhindar dari jalan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang berilmu tanpa namun tidak mengamalkan. Dan dengan kejujuran ia terhindar dari jalan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan apa yang mereka tidak yakini. Ini jadi tiga hal: ilmu, amal, jujur. Ya, maka baru pada saat itu syahadat persaksian la ilaha illallahnya bermanfaat. Baru pada saat itu persaksian la ilaha illallahnya bermanfaat. Kalau dia memahami, mengilmui apa makna la ilaha illallah.
Dan kalau dia mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian kalau dia jujur di dalam ucapannya la ilaha illallah. Orang yang berilmu dengan la ilaha illallah, maka dia berarti membedakan dirinya dengan kaum Nasrani yang beramal tanpa. Kemudian orang yang beramal dengan ilmu yang dimiliki membedakan dirinya dengan kaum Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Dengan kejujuran membedakan dirinya dari kaum munafikin. Yang mana orang-orang munafik cuma lisannya saja yang nampak keislamannya, tapi menyembunyikan di dalam qalbunya kekufuran. Maka orang muslim yang sejati, yang sempurna keislamannya, mengilmui la ilaha illallah, mengamalkan makna la ilaha illallah, dan jujur di dalam ucapan la ilaha illallah. Bukan dengan demikian ia tergolong orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, faulaikal ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat terhadap mereka dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang saleh. Itu jalan orang yang lurus. Mengumpulkan tiga ini. Ya. Maka ingat selalu dalam bekal dalam hidup kita, perbanyak ilmu, ilmunya kemudian diamalkan. Lalu imannya beriman yang jujur. Bukan hanya saat di hadapan khalayak ramai. Nah. Kemudian penulis berkata, walhasil alla ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha nafyan wa itsbatan wa 'taqada dhalika wa 'amila bihi. Amma man qalaha وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافر وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 1000 مرة وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. فمن صرف مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله إذ lam ya'mal bima taqtadhihi min at-tauhid wal ikhlas alladhi huwa ma'na wa madlulu hadhihi al-kalimah al-'azimah. Artinya, kesimpulannya, kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengetahui maknanya, memahami kandungannya berupa peniadaan, yaitu dalam tanda kurung penafian, dan penetapan, yaitu isbat. Apa maksudnya? Dalam kalimat la ilaha illallah ada peniadaan dan ada penetapan. Peniadaan, penafian, penetapan, pengisbatan. La ilaha, penafian, meniadakan Tuhan siapapun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Nah, itu namanya penafian dan penetapan. Meyakininya dan mengamalkannya, mengamalkan la ilaha illallah tersebut.
Adapun orang yang mengucapkannya dan menampakkan amal dengannya tanpa keyakinan, maka ia adalah orang munafik. Orang mengucapkan la ilaha illallah, beramal, tapi tidak dengan keyakinan yang ada di dalam qalbu. Nah, ini orang munafik. Dan orang yang mengucapkannya namun beramal dengan kebalikannya serta menyelisihinya dengan perbuatan syirik, maka ia adalah orang kafir. Dia beramal, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengerjakan kebalikan dari konsekuensi la ilaha illallah tadi. Seperti melakukan perbuatan kesyirikan, maka ini orang kafir. Demikian pula orang yang mengucapkannya lalu menolak sesuatu dari konsekuensi dan hak-haknya, maka kalimat itu tidak bermanfaat baginya meskipun ia mengucapkannya 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia mengerjakan kebalikan dari la ilaha illallah. Berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, tunduk patuh taat yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada selain Allah. Nah, ini tidak bermanfaat la ilaha illallah. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallahnya 1000 kali. Nah, berarti kalau 2000 bermanfaat? Enggak. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah sebanyak apapun dia ucapkan, tapi dia menyelisih madlul, hal yang ditunjuki oleh la ilaha illallah, hal yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah, maka tidak manfaat. Kemudian penulis mengatakan, demikian pula orang yang mengucapkannya namun mengalihkan sebagian bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti doa, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati, menganggap orang mati ini bisa menyampaikan hajat kepada Allah. Akhirnya dia berdoa, wahai fulan, wahai wali fulan, kami datang kepada kalian, kami minta pertolongan kepada kalian, kami beristighatsah kepada kalian. Ini namanya mengalihkan ibadah, doa kepada selain Allah. Penyembelihan, bernazar, nazar, menyembelih maksudnya adalah menyembelih hewan. Karena menyembelih adalah ibadah. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa penyembelihan adalah hak Allah, ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian bernazar. Bernazar artinya adalah mewajibkan sesuatu terhadap diri sendiri, apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kalau saya sembuh, saya bernazar ingin berpuasa selama 3 hari. Maka ini nazar, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nazar tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Allah memuji orang-orang yang bernazar dan menunaikan nazarnya. Menunjukkan bahwa nazar ibadah, dan jika nazar ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Meminta pertolongan, isti'anah, minta pertolongan dalam perihal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Dalam perihal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka tidak boleh dimintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perihal yang disanggupi,
oleh manusia, maka tidak mengapa kita minta tolong. Minta tolong ambilkan buku, ambilkan sepatu, ambilkan ini, belikan ini, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah SWT. Nah, nanti ada syubhatnya di sini. Oke, kalau seandainya minta tolong tidak boleh yang kepada sesuatu yang tidak disanggupi oleh Allah. Sedangkan wali-wali Allah itu diberikan karamah oleh Allah sehingga dia sanggup mengabulkan doa. Bagaimana jawabannya? Maka kita katakan tetap tidak boleh menyelisih la ilaha illallah. Kenapa? Karena doa adalah apa? Ibadah. Tidak boleh disampingkan kepada selain Allah. Tawakal artinya bersandar qalbu hanya kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkil. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, wahai orang-orang yang bertawakal. Inabah, kembali bertaubat hanya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Rasa harap yang dipenuhi dengan pengagungan dan kecintaan hanya diberikan kepada Allah. Rasa takut yang dipenuhi dengan pengagungan dan kecintaan hanya diberikan kepada Allah. Rasa cinta yang dipenuhi dengan ketundukan dan pengagungan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik yang dia mencintai berhala, dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman lebih ikhlas kecintaannya, lebih murni kecintaannya kepada Allah, lebih besar kecintaannya kepada Allah karena cintanya hanya tertuju pada satu zat, Allah Jalla fi'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sekali lagi harus benar-benar bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi hendaknya seseorang memahami maknanya. Kemudian setelah itu penulis Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin hafizahullah taala menyebutkan makna. Nah, ini maknanya. Fa inna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda haqqun illa ilahun wahid. Sesungguhnya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ma'bud. Ma'bud artinya tidak ada yang diibadahi. Ma'bud itu zat yang diibadahi dengan benar selain Allah yang satu. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Ya, itu makna yang benar dan sempurna dari la ilaha illallah. Bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Wa huwa Allah wahdah la syarikalah. Dan dialah Allah yang zat yang diibadahi dengan benar tadi, dialah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Wal ilahu fil lughati huwal ma'bud. Nah, ini penting. Penulis kemudian mengatakan dan makna ilah secara bahasa adalah bermakna yang disembah atau yang diibadahi. Saya lebih suka kata-kata yang diibadahi, bukan yang disembah. Yang diibadahi, meskipun maknanya dari beberapa sisi sama. Ya. Ilah artinya ma'bud, la ilaha la ma'buda. Artinya dalam bahasa Indonesia zat yang diibadahi. Nah, kemudian penulis mengatakan wa la ilaha illallah ay la ma'buda haq illallah, yang artinya
Dan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, bisa juga begitu. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surat Al-Anbiya al-ayah al-khamisah wal-ishrun. Yang artinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar, illa ana, selain aku, fa'buduni, maka ibadahilah kalian seluruhnya aku. Ibadahilah kalian seluruhnya aku. Ini dalil. Kalau ada yang bertanya, apa dalilmu bahwa la ilaha illallah maknanya tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah, atau tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah? Apa dalil? Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya. Wahyunya apa? Bahwa serulah la ilaha illallah. Serulah la ilaha illallah fa'budun, maka ibadahilah aku. Nah, ini menunjukkan bahwa ilah adalah Tuhan yang diibadahi. Bahasa Arabnya apa? Al-ma'bud, Tuhan yang diibadahi. Nah, ya, hati-hati, ini jangan sampai salah. Ini perkara penting, makna la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan ma'a qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan juga disertai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan demikian menjadi jelas bahwa makna yang artinya adalah, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian sembahan selain Allah. Lihat di situ ada kata-kata ibadah. Maka ilah, Tuhan, itu identik dengan ibadah. Tuhan identik dengan zat yang diibadahi. Paham ya? Ada ikhwah? Tuhan atau ilah identik dengan yang diibadahi. Makanya kalau antum ditanya, Allah itu siapa sih? Apa jawab kita? Al-ma'bud, zat yang diibadahi. Jadi kalau ditanya Allah itu siapa, kalau kamu bisa jawab dengan mudah, saya akan masuk Islam, maka jawabannya Allah adalah al-ma'bud, yang diibadahi dengan benar, yang diibadahi. Atau boleh kalau memudahkan dia, zat yang diibadahi. Nah, nanti dia nanya lagi, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Contohnya bagaimana? Contohnya rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan-amalan lisan, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf, nahi munkar, amalan-amalan qalbu, rasa cinta, al-mahabbah, rasa ikhlas, al-ikhlas,
At-tawakkal, bersandar qalbu kepada Allah. Ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Al-khawf, takut hanya kepada Allah. Itu amalan-amalan qalbu. As-sabru, as-syukru, rasa sabar, rasa syukur, itu hanya diberikan kepada Allah. Karena itu ibadah. Atau amalan-amalan anggota tubuh lainnya, seperti berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, menyambung hubungan rahim, dan seterusnya. Nah, mudah, sebenarnya sangat mudah. Ya, yang jadi sulit itu adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah, contoh jadi sulit. Kata mereka, kalau kita orang ahli Islam, ahli sunnah wal jamaah, kewajiban muslim pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas. Kalau mereka enggak, kewajiban pertama seorang adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa Allah lah yang mencipta. Kalau belum dapat, maka berarti tidak ibadah-ibadah. Nah, begitu mereka cara berpikirnya. Nah, jadi sekali lagi, kalau antum ditanya apa makna la ilaha illallah, ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat la nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di situ ada la ilaha illa ana fa'budun. Ada ikatan u'budu dengan ilah. Saya tulis aja biar jelas. Perhatikan di sini. Nuhi ilai, kecuali kami wahyukan kepadanya, illa nuhi ilai, kepada Nabi, yaitu Nabi. Apa wahyunya? Wahyunya adalah la ilaha illa ana. Ini wahyunya. Fa'buduni. Nah, ilah ada kaitannya dengan ibadah. Makanya arti ilah adalah al-ma'bud. Saya tulis besar-besar. Al-ma'bud. Artinya apa? Yang diibadahi. Ya. Jadi kalau kita katakan la, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain aku, yaitu selain Allah. Kenapa ilah diartikan dengan ma'bud? Karena ini ada sambungannya. Fa'budun. Ada ikatan antara ilah dengan ibadah. Makanya kalau ditanya apa itu atau siapa itu Allah, maka jawabannya al-ma'bud. Zat yang diibadahi dengan benar. Nah, kalau ditanya lagi kenapa beribadah hanya kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Malik, Maha Kuasa, Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Yang berhak jadi ma'bud, yang berhak jadi Tuhan yang diibadahi hanya yang memiliki ini.
Begitu konsep berpikirnya. Ya. Makanya kita tuh melihat makhluk, dia setinggi apapun ilmunya, sedikjaya apapun kesaktiannya, tetap tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah al-ma'bud. Karena dia adalah al-khaliq, yang mencipta, al-malik, yang kuasa, al-mudabbir, yang pengatur satu-satunya. Walaupun nanti Dajjal datang, Dajjal punya surga, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Dajjal bisa mengeluarkan semua yang ada di dalam muka bumi. Keluar. Emas keluar. Batangan. Ya, yang lagi tangkap-tangkapnya batangan. Coba bayangkan. Kalau seandainya orang nggak paham la ilaha illallah, langsung menuhankan Dajjal. Jangankan Dajjal datang. Manusia yang lebih rendah derajatnya dari Dajjal saja, baru dikira bisa menyembuhkan, sudah dijadikan Tuhan. Dielus-elus, diusap-usap, diminta-mintai, air ludahnya dijual. Ya. Air yang dicelupi jari jemarinya dijual. Itu orang yang selain Dajjal, yang tidak pasti lagi kesaktiannya. Ini Dajjal benar-benar sakti. Ya. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Sakti mandraguna. Itu saja tidak boleh dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena Dajjal bukan Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pegang itu Pak, sampai mati selamat kita. Jangan pernah tertipu untuk menjadikan seorang pun jadi Tuhan kalau dia bukan pencipta, pengatur, berkuasa. Apalagi orang mati. Orang mati kok dimintai? Aneh. Kami datang kepada kalian, ji'nakum, qasadnakum. Kami bermaksud kepada kalian, talabnakum. Kami meminta kepada kalian, tughithuna, tu'inuna. Tolonglah kami dalam keadaan sempit. Tolonglah kami. Itu bacaan-bacaan saat ziarah kubur. Menyalahi sunnah Rasul. Rasulullah SAW coba lihat doanya ketika berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tidak ada permintaan kepada orang yang di dalam kubur, malah kita mendoakan orang yang di dalam kubur agar diampuni, diberkahi, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang seperti ini saya heran kok disesatkan. Kok tidak bisa diterima, itu dari mana? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, kalau ditanya, kamu mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah, itu apa dalilnya? Apa tadi? Surat Al-Anbiya ayat 25. Sisi pendalilnya sudah saya jelaskan.
Ada hubungan antara ibadah dengan ilah. Ilah itu adalah yang diibadahi. Sama dengan surat Al-Nahl ayat 36. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, fatabayyana bidzalik anna ma'na al-ilah huwa al-ma'bud wa an la ilaha illallah ma'naha ikhlasul ibadati lillahi wahdah wajtinabu ibadati taghut. Lihat nih baik-baik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa makna ilah adalah yang diibadahi, yang disembah. Dan la ilaha illallah bermakna mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi ibadah kepada kepada segala taghut. Nah, saya ingin menerangkan ini, yaitu makna la ilaha illallah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Yaitu berarti kita sholat ikhlas karena Allah, betul nggak? Kemudian puasa ikhlas karena Allah. Kemudian zakat ikhlas karena Allah. Haji ikhlas karena Allah. Iya, itu betul. Tapi bukan itu saja. Yang dimaksud juga mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah adalah ketundukan, kepatuhan yang murni hanya kepada Allah. Kalau Allah perintahkan, kerjakan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Kalau Allah larang, jauhi dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Itu namanya juga mengikhlaskan ibadah kepada selain Allah. Ya. Karena begini para ikhwan. Oke Ustaz, saya akan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Saya tidak percaya dukun. Saya tidak percaya tukang ramal. Saya tidak percaya pawang hujan. Saya tidak memakai jimat. Saya bersumpah hanya dengan nama Allah. Saya menyembelih hanya karena Allah. Oke, bagus gak? Itu makna mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa, termasuk daripada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bersandar qalbu hanya kepada Allah. Bukan kepada sebab. Ya. Apa contohnya Ustaz? Contohnya gini. Ada kolega kita, teman, yang kita kira bisa menolong ekonomi kita. Maka orang yang la ilaha illallah, dia menjadikan teman tersebut hanya sebatas sarana. Penyandarannya tetap kepada siapa? Kalau teman tersebut memerintahkan yang diharamkan oleh Allah, taat kepada siapa? Teman atau Allah? Nah, itu yang dimaksud juga mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Paham para ikhwan? Saya sering berkelakar begini. Kalau orang berucapkan la ilaha illallah dan paham makna la ilaha illallah bahwasanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dia tidak akan kalau ditelepon oleh orang yang dia anggap bisa menolong ekonominya, menolong kedudukannya, kemudian dia nunduk-nunduk. Oh, siapa? Telepon. Sampai nunduk ke tanah padahal lewat telepon. Nah, ini namanya enggak la ilaha illallah. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai memaknai la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah hanya dengan doa, oke, saya beribadah kepada Allah, saya tidak percaya kepada orang mati, saya tidak pakai jimat, saya tidak percaya kepada dukun, tapi bersandar qalbu juga hanya kepada Allah. Mencari ketenangan hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mengagung-agungkan sarana.
kita kerjakan sarana. Tetapi sarana hanya sebatas sarana. Tidak boleh dijadikan Tuhan. Bersandar hanya kepada siapa? Allah. Jika Allah mengatakan sarana itu tidak kun, maka tidak akan fayakun. Paham betul? Contoh, minum obat saat sakit disyariatkan. Tapi jangan bersandar kepada obat. Bersandarlah kepada Allah yang menjadikan apa? Obat itu menyembuhkan. Begitu cara berpikirnya. Karena ada sebagian orang bertauhid, la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak percaya dukun, tukang ramal, pawang hujan, tukang sihir, tidak pakai jimat, tetapi bersandar qalbu kepada sarana. Tetapi mentaati makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Karena makhluknya dia ingin dapatkan kebaikan darinya. Contoh misalkan, ada seorang ustadz berkawan dengan orang yang diluaskan rezekinya. Ustadz ini sangat berharap orang yang diluaskan rezekinya ini membantunya dalam pembangunan pesantrennya. Kemudian orang yang diluaskan rezekinya ini melalaikan sholat. Ustadznya tidak menegur karena takut nanti orang yang diluaskan rezekinya ini tidak jadi membantu. Ini kira-kira bertauhid nggak? Paham ya? Ini saya harus tekankan itu. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar beribadah karena Allah, tapi juga qalbunya bersandar kepada Allah. Tapi juga dia meyakini tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali hanya Allah SWT. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya pengen bikin travel. Modalnya lumayan. Oh baik, tapi saya ingin meminjam uang di bank konvensional. Tujuan saya insya Allah baik Ustaz, memudahkan jamaah umrah dan haji untuk berhaji dan berumrah. Kami akan berikan pelayanan yang terbaik. Kira-kira bolehkah kami meminjam Ustaz? Kalau Ustaz katakan boleh, nanti setiap kali kami untung 25% dari keuntungan akan ke rekening pesantren Ustaz. Boleh ya Ustaz ya? Boleh ya? Enggak boleh. Nah ini termasuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Artinya si Ustadz pantang mengatakan halal untuk sesuatu yang haram. Pahamnya kalian? Itu makna ikhlas ini bukan hanya sekedar kita sujud karena Allah, bukan itu. Berdoa kepada Allah enggak. Tapi ketundukan kepatuhan hanya untuk Allah SWT. Semata, tiada sekutu bagi Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, "Walihada lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li kuffar Quraisy, qulu la ilaha illallah." Qalu, "Aja'ala al-alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un 'ujab." Sebelumnya, termasuk mengikhlaskan ibadah juga adalah seseorang merasa diawasi oleh Allah. Meyakini Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengatur. Itu termasuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebenarnya seharusnya pantang bermaksiat.
saat sendirian. Dan itu termasuk daripada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Meyakini Allah Maha melihat, Maha mengatur, Maha mengetahui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan ibadah bukan hanya sekedar ibadah kita kerjakan karena Allah, tetapi juga benar-benar berserah diri hanya kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Berarti kan dari sini, contoh misalkan saya beri contoh ya. Orang melakukan kesepakatan antara dua belah pihak. Dan seorang muslim sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh mengingkari kesepakatan. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Maka, karena dia la ilaha illallah, dan dia wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan salah satu makna mengikhlaskan ibadah hanyalah tunduk taat patuh kepada ketetapan Allah, maka dia wajib menunaikan apa? Kesepakatan. Hutang dibayar. Jangan pakai kata kunci, afwan akhi. Hutang dibayar. Nah, itulah ilaha illallah. La ilaha illallah mencakup segala hal. Itu yang namanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Suami berbuat baik kepada istri. Suami yang benar-benar paham la ilaha illallah, suami yang berbuat baik kepada istri. Suami yang benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, suami yang berbuat baik kepada istri. Istri yang benar-benar memahami la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang benar-benar taat kepada suami, tidak melakukan nusyuz. Nah, jadi mencakup segala hal. Ikhlas ibadah itu mencakup segala hal. Selama ini kan kita diajari ikhlas ibadah itu ya berdoa hanya kepada Allah, tidak pakai jimat, tidak pakai, enggak, bukan itu saja. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah itu mencakup segala aspek kehidupan kita. Ya akidah kita, ya ibadah kita, ya muamalah kita, ya adab dan akhlak kita. Paham ya? Perempuan yang mengucapkan la ilaha illallah dan paham la ilaha illallah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, perempuan yang benar-benar berhijab secara syar'i, yang benar-benar menjaga hijabnya, karena sekarang wanita banyak yang berhijab, bahkan bercadar, tapi tampil di media sosial, joget-joget media sosial, bercadar, dan seterusnya. Ingin tampil juga, si centil ini ingin tampil juga. Nah, itu orang yang benar-benar la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah, dia tunduk patuh kepada Allah. Ketika Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian berdandan menampakkan perhiasan dan cantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana wanita jahiliyah, maka dia tidak akan menampakkannya. Kenapa? Karena saya mengucapkan la ilaha illallah, saya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dalam tanda kutip berarti mengikhlaskan ibadah sama dengan tunduk patuh mutlak hanya kepada siapa? Allah. Nah, begitu yang benar-benar kejadian. Suami berbuat baik kepada istri, tidak bakhil. Bisa dikategorikan salah satu suami yang belum benar-benar memaknai, mengamalkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, suami bakhil. Karena kata ibu-ibu, betul.
Karena suami tugasnya adalah menafkahi. Dan suami yang bakhil tidak boleh dijadikan sebagai standarisasi sebagai suami. Seganteng apapun, sealim apapun, kalau bakhil nggak bisa jadi suami. Hafal Quran Ustaz, walau hafal Quran, kalau bakhil nggak bisa jadi suami. Jangan bakhil. Setelah kajian bawa istrinya ke toko-toko emas, silakan. Jangan bakhil. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang kadang-kadang dia lulusan Arab Ustaz, hafid Quran, di media sosialnya terlihat soleh, pas jadi suami bakhil. Enggak jauh. Dan itu tidak jadi calon suami bagi Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan untuk dijadikan calon suami kalau suaminya bakhil, menurut Rasulullah SAW. Taib. Oleh sebab itulah penulis mengatakan begini, perhatikan. Inilah sebabnya Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka menjawab, apakah ia menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh, luar biasa. Dan Allah Ta'ala mengabarkan tentang kaum Hud dan selain mereka, bahwa mereka berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Qalu ajitana lina'budallah wahdah wa nadharu ma kana ya'budu aba'ana. Yang artinya, mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami agar kami beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan apa yang dahulu diibadahi oleh nenek moyang kami? Ingat ya, kata-kata ibadah bukan hanya sekedar sujud, doa, tetapi ibadah bersandar qalbu kepada Allah. Ibadah ketundukan kepada Allah, ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, qalu dzalik wa huwa innama da'ahum ila la ilaha illallah li'annahum fahimu anna al-murad biha nafyul uluhiyyah an kulli ma siwa Allah wa itsbatuha lillahi wahda la syarika lah. Fala ilaha illallah ishtamalat ala nafyin wa itsbat wa fanafatil ilahiyyata an kulli ma siwa Allah ta'ala fa kullu ma siwa Allah minal malaikati wal anbiya fadlan an ghairihim falaysa bi'ilah wa laysa lahu minal ibadati syai' wa athbatatil ilahiyyata lillahi wahdah bima'na anna al-'abda la ya'lahu ghairahu ay la yaqsuduhu bi syai' min at-ta'alluh وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والنذر والذبح وغير ذلك. Yang artinya, penulis berkata, mereka mengatakan hal itu karena mereka memahami. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu paham la ilaha illallah, bahwa dakwah kepada la ilaha illallah berarti meniadakan uluhiyah, hak peribadatan dari segala sesuatu selain Allah, dan menetapkannya hanya bagi Allah semata, tanpa sekutu baginya. Maka kalimat la ilaha illallah mengandung peniadaan dan penetapan. Peniadaan uluhiyah, yaitu ibadah dari segala sesuatu selain Allah. Menetapkan uluhiyah, yaitu ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, segala sesuatu selain Allah, baik para malaikat, para nabi, maupun selain mereka,
yang bukanlah ilah dan tidak berhak mendapatkan sedikit pun bentuk ibadah. Dan penetapan uluhiyah bagi Allah semata berarti bahwa seorang hamba tidak boleh mengarahkan hatinya untuk beribadah kepada selain Allah. Yaitu tidak bergantung. Nah, lihat nih, tidak bergantung, tidak berniat, tidak mengarahkan tujuan ibadahnya kepada selain Allah. Baik berupa doa, penyembelihan, nazar, maupun bentuk ibadah lainnya. Yang jelas ketundukan juga termasuk ibadah. Tunduk patuh termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Sudah 1 jam lebih kita berbicara. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sampai kepada sebelum syarat-syarat la ilaha illallah. Silahkan Pak, angkat suaranya Pak, karena nggak ada mic ya. Nah, korelasi antara akidah dan akhlak. Bagus. Bagaimana hubungan antara akhlak dan akidah? Seharusnya orang yang berakidah dan memahami akidah dengan benar, memahami la ilaha illallah dengan benar, maka dia seharusnya berakhlak dengan baik. Kenapa? Karena salah satu ketundukan dan penghambaan diri kepada Allah adalah berakhlak yang mulia. Bukankah Rasul bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu di atas akhlak yang mulia. Allah juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka seharusnya orang yang berakidah yang benar, yang mengucapkan la ilaha illallah dan memahami konsekuensi la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dalam artian tunduk patuh taat hanya kepada Allah, maka berarti dia semestinya berakhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak salah satu dari instrumen ibadah. Berakhlak yang mulia salah satu dari nilai ibadah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling sempurna imannya, sempurna la ilaha illallahnya, yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak benar itu. Yang penting kan akidahnya tidak syirik. Ya, tidak syirik, tetapi tidak bayar hutang. Tidak syirik, tetapi meskipun tidak bayar hutang, nggak boleh. Tidak seperti itu. Tidak syirik dan membayar hutang, tidak syirik dan jujur, tidak syirik karena antara mengikhlaskan ibadah kepada Allah, salah satu maknanya adalah memperbaiki akhlak. Karena itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi itu keliru besar. Lebih baik akidah yang benar daripada rusak akhlak. Ya, daripada rusak akhlak, lebih baik akidahnya yang benar. Enggak, berakidah yang benar mengakibatkan akhlak yang baik. Begitu sebenarnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi?
Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beredar video di HP Ustaz. Seorang akhwat dulu sekolahnya di STM dan otomotif. Dan setelah lulus dia bekerja bongkar motor, padahal pakaiannya syar'i, pakai hijab, kemudian pakai apa namanya? Cadar. Tapi kerjanya bongkar motor. Apakah ini sesuai dengan fitrahnya? Ya. Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak ada yang dalil yang melarang perempuan bekerja selama tidak melanggar maksiat. Tidak melanggar yang dilarang. Sebenarnya itu Pak, sama saja seperti perempuan jualan. Sama. Karena dia berusaha mencari yang halal. Tetapi bermasalah ketika divideokan. Disebarkan. Jadilah wanita-wanita bercadar tangguh. Coba nggak disebarkan, biasa aja jadinya. Ya. Tidak mengapa orang bekerja apa. Ya. Yang jelas jangan sampai melanggar peraturan dari Allah. Seperti buka aurat, berdua-duaan dengan laki-laki, bercampur baur dengan laki-laki, dengan para lelaki, kemudian memakai minyak wangi, ya, itu seperti itu. Nah, lebih selamat lagi, ya, kalau ada perempuan-perempuan yang seperti itu, maka segera dipersunting oleh laki-laki yang ada di hadapan saya ini, supaya lebih menjaga sifat kesuciannya, ketertutupannya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi yang jadi masalah sebenarnya adalah pada divideokan, diviralkan. Nah, kadang-kadang di zaman sekarang perempuan bercadar juga ingin eksis, gitu. Ingin eksis. Mohon pencerahannya, kami sudah berumur 60 tahun lebih. Apakah masih diwajibkan bersafar dengan mahram terutama saat umroh? Maka jawabannya iya Bu. Ya, apalagi yang sudah lebih dari 60, lebih lagi bermahramnya. Kenapa? Karena biar ada yang menjaga, ya, biar ada yang bisa menuntunnya, biar ada yang bisa mengarahkannya. Harus ada mahramnya. Ya. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram. Seorang perempuan tidak bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Dan di sini perempuan tidak disebutkan apanya? Umurnya, usia. Dan ini kejadian, saya pernah membimbing waktu itu masih dalam pembimbingan. Sekarang sudah tidak membimbing lagi lah. Kalau mau umrah berdua aja sama istri saya. Yang tahun ini saya panggil my supercalifragilisticexpialidocious. Kalau tidak paham silahkan cari di kamus. Jadi waktu itu berumrah dan ibu-ibu ini ada, saya tidak tahu kalau itu jamaahnya ada yang tidak pakai mahram. Ternyata ada yang tidak membawa mahram. Nah, waktu itu jatuh di depan hotel. Nah, kita sulit pegang, bukan mahram. Mana gitu. Nah, kalau lebih tua lebih lagi harus dengan mahram agar menjaganya. Wallahu a'lam. Saya sering mendengar sholawat marhaban ya Husain dan seterusnya.
Apakah ini termasuk sholawatnya orang Syiah dan termasuk kesyirikan? Kalau sholawatnya orang Syiah saya tidak tahu, belum mendalami. Sedangkan termasuk kesyirikan atau tidak, tergantung nih. Ketika dia mengucapkan marhaban ya Husain, tujuannya apa? Biasanya kan ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam tuh antum nggak paham? Ya, saya dulu kan mimpin ini. Mahalul qiyam itu kalau kita sedang bersolawat, baca burdah misalkan, atau baca manaqib, ada namanya mahalul qiyam, yaitu kita berdiri untuk menyambut yang akan datang. Di situ ada sebuah keyakinan sebagian, tidak semua, sebagian bahwa saat mahalul qiyam Nabi Muhammad SAW hadir. Kemudian juga orang-orang yang disebutkan dalam kasidah marhaban ya Jaddal Husain, marhaban, seperti itu. Selamat datang, marhaban itu artinya selamat datang. Wahai kakek yang menjadi kakek dua Al-Husain, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Marhaban ya Husain. Kalau tujuannya hanya sebatas menganggap bahwasanya itu hadir tanpa menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus Allah, maka itu keyakinan batil, tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau tujuannya sampai meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka itu kesyirikan akbar. Wallahu a'lam. Apakah betul Ustadz kalau Rasul punya hobi naik gunung? Ini pertanyaan teman-teman saya yang hobi naik gunung dengan suami-suaminya dan teman-temannya. Enggak tahu saya. Nanti ada yang suka naik moge, Rasul juga suka naik moge. Jangan seperti itulah. Jangan dipaksakan dalilnya. Nah, tidak terlarang untuk naik gunung, ya silakan. Saya perkara yang mubah, asalkan tidak melalaikan kewajiban, tidak melanggar larangan. Perkara mubah. Tapi jangan sampai dikaitkan kecuali jika ada dalilnya. Saya tidak tahu ada dalilnya. Mungkin dalilnya Nabi Muhammad SAW pernah naik gunung Uhud. Kemudian bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunung Uhudnya bergetar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Uthbut Uhud fa inna ma 'alaika siddiqun wa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, diamlah. Di atasmu sekarang ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq dan dua orang yang mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mungkin itu yang dijadikan dalil. Allahu a'lam. Yang jelas kalau ingin naik gunung aja lah. Sebagai sebuah olahraga, sebagai sebuah menatap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksa-paksakan dalilnya. Suka naik gunung, hobi itu kan suka, kan? Itu perlu dalil khusus ya, pembahasan khusus. Wallahu a'lam. Dan ibu-ibu ada? Tadi saya di masjid dekat ternyata 15 sampai 20 menit dari sini, Masjid Al-Fattah Jatinegara. Saya menyebutkan ini mungkin sebagai penutup nasihat, sebuah tema khutbah, yaitu ibadah yang hilang di zaman media sosial terutama. Apa itu? Lezat dalam beribadah. Itu adalah ibadah yang hilang. Saya awali khutbah dengan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Tapi salah satu nikmat yang mahal yang sering kita tidak sadari adalah nikmat merasa lezat saat beribadah.
Sebagian orang menganggap bahwa nikmat itu hanya banyak harta. Nikmat itu ketika sudah tinggi jabatan. Nikmat itu ketika sudah luas rumah, megah rumahnya. Apalagi zaman media sosial, sebagian orang menganggap nikmat itu kalau sudah punya pengikut populer di tengah masyarakat. Followersnya atau yang jumlah likersnya jutaan. Maka sebenarnya ada nikmat yang sangat mahal, yaitu merasa lezat saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu lezat beribadah kepada Allah? Yaitu merasakan nyaman saat beribadah. Ketika baca Quran hatinya jadi tentram. Ketika sholat dia merasa lapang dadanya, tidak merasa berat, tidak ingin cepat-cepat habis. Ketika berzikir, lisannya benar-benar berzikir masuk ke dalam qalbunya. Ketika berzikir atau berdoa, matanya mudah sekali menangis karena Allah, karena takut siksa Allah. Ketika hatinya senantiasa rindu dengan majelis ilmu, rindu mengerjakan ketaatan, rindu kapan lagi ya ke masjid, kapan lagi ya sholat, rindu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lezat. Kelezatan ini di zaman media sosial mulai hilang. Sholat sudah ya rutinitas aja. Bahkan kadang terasa berat. Pergi ke masjid kadang paling terakhir. Berdoa hanya sekedar qomat kamit aja. Datang ke masjid hanya sekedar tunai kewajiban, bukan karena saya rindu sama Allah, saya ingin bermunajat di masjid. Nggak ada kelezatan kalau pergi ke masjid itu. Bahkan sebagian orang tidak letih, anteng di depan HP-nya berjam-jam, tapi merasa berat saat baca Quran. Itu namanya kelezatannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemana hilangnya rasa lezat beribadah itu? Nah, ini yang saya kupas. Penyebabnya yang pertama adalah hilangnya rasa lezat beribadah tersebut, yaitu ketika seseorang banyak maksiat. Matanya senantiasa ditatapkan kepada yang haram, telinganya senantiasa mendengarkan yang haram. Coba, pernah nggak kita saat sholat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha, wahai Bilal, tegakkan sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat, buatlah kami nyaman saat sholat, bukan istirahatkanlah kami dari sholat, enggak. Sebagian orang kalau lagi sholat ingin cepat-cepat selesai. Ini enggak. Beliau bersabda, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan keindahan qalbuku, kelezatan perasaanku saat sholat. Semakin di dalam sholat semakin lezat. Semakin tidak ingin selesai ini sholat. Nah, itu hilang di zaman sekarang kita sekarang ini. Hilang di zaman kita sekarang ini. Padahal sholat itu tempat untuk bermunajat kepada Allah. Sholat itu keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu seseorang akhirnya bisa menumpahkan apa yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya.
Nah, salah satu sebabnya adalah banyak dosa dan maksiat. Sampai tertutup kalbunya. Dan ingat Pak, dosa itu bukan hanya sekedar menyebabkan siksa di akhirat. Dosa juga menyebabkan hukuman di dunia. Dosa menyebabkan kerasnya hati, kemudian sempitnya dada, beratnya saat mengerjakan ketaatan, hilangnya kelezatan beribadah. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati-hati mereka. Dosanya menutupi hati mereka. Ya, pandangan haram menutupi hati. Dosa-dosa melalui lisan, dusta, ghibah, namimah, membuat hati kita keras akhirnya. Tidak merasakan kelezatan. Mendengar musik, melihat gambar-gambar yang haram, berbuat kezaliman terhadap orang lain. Jadi bagaimana mata bisa menangis kalau seandainya dibarengi dengan kemaksiatan? Bagaimana lisan lezat berzikir, lezat baca Quran kalau seandainya dibarengi dengan kemaksiatan? Sebagian ulama salaf mengadukan dirinya sulit bangun malam. Maka ternyata obatnya apa? Tinggalkan bangun malam. Itu pun kalau bangun malam ya. Bangun malam cuma 15 menit sebelum azan, sholat witirnya cepat-cepat, takut habis waktunya. Belum lagi yang nggak pernah bangun malam. Jadi keras hatinya, tidak ada kelezatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang bangun malam cuma sekedar melihat media sosial. Enggak sholat. Ini benar-benar keras hati. Kemudian yang kedua sebabnya adalah tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Harus ada perjuangan Pak, melawan hawa nafsu. Harus ada perjuangan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan. Ada perjuangan di situ. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang nabi, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, harus sabar. Itu sebab yang kedua. Kenapa kelezatan itu hilang? Ya. Jangan sampai gini, ada sebagian orang belum khusyuk hatinya. Nanti kalau sudah khusyuk baru saya sholat. Ya. Tapi paksalah untuk sholat agar kita mendapatkan kekhusyuan. Belum merindu nih sama Al-Quran. Nanti kalau sudah rindu saya baca Quran. Enggak, paksa dirinya untuk baca Quran agar benar-benar mendapatkan kerinduan dengan Al-Quran tersebut. Dan itu mujarab Pak. Orang yang sudah lama ninggalin Al-Quran males banget. Kadang sehari dapat cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Apalagi yang sudah penghafal Quran ya, itu berbahaya sekali. Tapi ketika dia paksa dirinya, paksa, maka dia akan lezat tersendiri. Seperti sudah dapat murnya lagi. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah." Di riwayat Imam Ahmad. Orang yang mujahid hakiki adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik. Kenapa kelezatan ibadah hilang? Terlalu banyak mengerjakan perkara yang mubah. Nonton terlalu banyak, makan terlalu banyak, minum terlalu banyak. Sedangkan di zaman sekarang kan aneh-aneh makanan. Itu makanan apa gitu. Dan besar-besar. Aneh-aneh. Terlalu banyak. Bukan dia haram, enggak. Tetapi itu mengurangi kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu obatnya apa? Saya sebutkan dalam khutbah tadi. Obatnya cuma satu. Dari sekian banyak obat
Yang paling utama cuma satu. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita merasa lezat saat doa. Kembali keluar air mata saat berdoa. Kembali keluar air mata karena takut siksa Allah. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lezat berzikir. Suka banget duduk lama-lama di masjid. Suka menghadiri kajian. Kadang malas adanya. Kalaupun datang juga nggak fokus. Karena apa? HP-nya dipegang, sibuk, scroll. Paham ya Pak? Ini kelezatan ibadah. Ibadah yang hilang. Dalam bahasa Arabnya al-ibadah al-mafqudah. Ibadah yang hilang adalah merasa lezat saat mengabdikan diri kepada Allah. Saat mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.